melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kami sampaikan kepada kaum pria semuanya, laki-laki hebat itu tidak akan memukul istrinya, biarpun sang istri layak dipukul. Begini tanggapan Buya Yahya terkait suami yang memukul istrinya dalam Islam. Kasus kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Terlebih lagi mengenai kekerasan yang dianggap wajar dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri termasuk ke dalam KDRT. Pesinetron Rizky Bilar rencananya akan segera dipanggil penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan terkait kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Pemanggilan tersebut buntut istrinya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar pada Rabu, tanggal 28 September tahun 2022, malam. Di antara kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suami ialah memukul sang istrinya. Dalam Islam memang suami memiliki hak untuk menegur bahkan menghukum sang istri apabila tidak mau menurutinya. Namun, selama ini menjadi salah kaprah yakni terkait suami boleh memukul istrinya. Lantas, apakah bagaimana sebenarnya hal yang diperbolehkan terkait suami memukul istri dalam Islam? Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT, dengan ancaman 15 tahun penjara. Pasal UU No. 23 Tahun 2004. Paling tinggi ancaman hukumannya 15 tahun jika mengalami luka berat atau menyebabkan meninggal. Berikut ini penjelasan Buya Yahya yang dibagikan melalui kanal YouTube. Terkait suami yang sering mencaci maki istrinya, Buya Yahya memberikan tanggapan selengkapnya. Laki-laki baik itu tidak akan mencaci istrinya, biarpun istrinya layak untuk dicaci. Paham kau para laki-laki, tegas Buya Yahya. Rizky Bilar diduga selingkuh. Lesti Kejora menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT oleh sang suami Rizky Bilar yang emosi setelah ketahuan selingkuh. Korban Lesti Kejora diduga mengetahui suaminya, Rizky Bilar, selingkuh, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Kamis, tanggal 29 September tahun 2022. Laki-laki yang baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Dalam Al-Quran itu harus dipukul. Pukulnya itu bukan pukul bogem tapi maksudnya pukul pakai kujung siwak, bukan langsung pakai tongkat. Masuk rumah sakit jahit 16, itu laki-laki gila, tambahnya. Maka jangan biasakan lisanmu lisan mencaci, tutur Buya Yahya. Bahkan Buya Yahya menambahkan jika mencaci merupakan hal yang bisa menular. Apabila suaminya sering mencaci, maka tidak menutup kemungkinan istrinya ikut mencaci. Oleh sebab itu, Buya Yahya mengingatkan agar tidak saling mencaci maki. Zaman ini zamannya caci maki, apalagi zaman pemilihan umum, caci maki dan olok-olokan dan sebagainya. Kadang yang diolok macam-macam, saya keluar dari wilayah olok-olokan, capek tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkap Buya Yahya. Kemudian, Buya Yahya menjelaskan jika ada orang yang mencaci maki kita maka hendaknya mengoreksi diri. Tidak serta-merta yang mencaci itu salah 100%. Jangan-jangan memang kita pantas dicaci, akhlak nggak bener, itu koreksi diri dong, tegasnya. Jangan jadikan dirimu tempat untuk dicaci maki, berbenahlah. Kalau ada orang mencaci itu jangan serta-merta salahkan dia. Ini kaidah secara umum kenapa Anda dicaci, tambah Buya Yahya. Buya Yahya menambahkan jika ada seorang istri dicaci maki suaminya maka semakin hari semakin hebat. Koreksi diri, maka ajari dia tidak cukup dengan sabar, malah akan berbahaya tidak berbenah diri, tambah pusing. Jadi cek dulu apa yang menjadi sebab ia dicaci dak diolok. Kalau ternyata yang benar adalah sang istri, sudah berbenah dan baik, baru diajari untuk tabah dan sebagainya, ujar Buya Yahya. Maka dari itu, Buya Yahya memberikan saran agar membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri.
Bahkan seorang istri hendaknya menyampaikan perasaannya kepada suami terlebih lagi mengenai koreksi diri. Dan perlu juga mengingatkan suami dengan cara yang halus. Apakah mengirim surat cinta? Misalnya apabila saya, istri, ada kekurangan mohon ingatkan dengan baik. Kalau saya, istri, tidak mencintaimu mungkin tidak ada masalah. Tapi saya sangat cinta sama abang, maka olokan abang sedikit pun akan terasa bagi saya. Itu kan perlu ngomong, jelas Buya Yahya. Perlu buat indah rumah tangga, sehingga tidak ada caci maki setelah ini, tukas Buya Yahya. Demikianlah penjelasan mengenai bahayanya suami mencaci maki istri sebagaimana disampaikan Buya Yahya. Kendati begitu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi belum membeberkan kima detail terkait kronologi kejadian KDRT keduanya. Untuk itu nanti kita dalami dulu, kata Nurma Dewi di kantornya, Kamis, tanggal 29 September tahun 2022. Kendati begitu, Nurma membeberkan bahwa penyidik bakal memanggil ayah satu anak itu selaku terlapor. Begitupun saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan. Untuk penjadwalan nanti, saksi terkait dengan kasus ini pasti dipanggil, katanya. Secepatnya, setelah kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi juga harus kita periksa, tambah Nurma. Kepada polisi, Lesti Kejora mengaku setelah mengetahui perselingkuhan tersebut, ia kemudian meminta Rizky Bilar memulangkannya ke rumah orang tuanya. Namun, Rizky Bilar justru emosi. Terlapor, Rizky Bilar, emosi karena Lesti minta dipulangkan ke orang tuanya, ucap Endra Zulpan. Rizky Bilar yang emosi itu diduga membanting hingga mencekik Lesti Kejora. Korban, Lesti Kejora, terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang, tulis laporan Lesti Kejora. Terlapor, Rizky Bilar, berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali, tulis laporan tersebut. Akibatnya, beberapa bagian tubuh ibu satu anak itu merasa sakit. Tangan kanan, leher dan tubuhnya merasa sakit dan melaporkan Rizky Bilar ke polisi, lanjut isi surat tersebut. Pernah bahas perselingkuhan. Lesti Kejora akan bersikap tegas apabila suaminya, Rizky Bilar, ketahuan selingkuh. Jika hal itu terjadi, tak ada alasan lagi bagi Lesti Kejora untuk mempertahankan rumah tangganya. Hal itu terungkap ketika Rizky Bilar dan Lesti Kejora melakukan sesi tanya jawab beberapa waktu silam seperti diberitakan tribunnews.com pada tanggal 24 September tahun 2022. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan Rizky Bilar adalah mengenai pasangan yang berselingkuh. Pria yang akrab disapa Bilar ini bertanya pada sang istri, jika dirinya selingkuh, apakah Lesti masih mau memaafkan dan menerima kembali suaminya? Apakah kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Tanya Rizky Bilar, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Menjawab pertanyaan Bilar, Lesti Kejora sendiri mengatakan bahwa ia memiliki prinsip dalam menghadapi pasangan yang berselingkuh. Lesti mengatakan selingkuh berkaitan dengan hal lain yang tidak bisa disampaikan secara terbuka. Enggak. Itu urusannya udah lain kan, kata Lesti Kejora. Karena itulah, Lesti Kejora menegaskan tidak akan memaafkan Rizky Bilar jika ketahuan selingkuh. Ia seolah mengisyaratkan perpisahan. Maksudnya kalau udah selingkuh itu berarti ya dia sudah nggak bisa, jelas Lesti. Kabar mengejutkan datang dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sang biduan diberitakan melaporkan Rizky Bilar, sang suami, atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, ke Polres Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 28 September tahun 2022,